Halo semuanya, balik lagi kita ke podcast Albert Einstein yang IQ-nya 160. Gue Faisal, IQ 80. Dan gua Jidan, IQ-nya juga 80. Jadi berapa tuh Mas kira-kira? Ini 160. Oke. 160 ya. Kali ini kita kedatangan narasumber nih, bintang tamu. Boleh dikenalin nggak Kak? Nah, Namanya siapa nih? Siapa namanya? Halo, nama aku Nazwa. Lu biasanya kalau kesini tuh tadi naik apa aja ya? Gue kira tadi gue liat-liat sih macet kalau di depannya. Kalau gue naik kereta sih, soalnya kan rumah gue di Bogor. Jadi, Oh iya. Oke. Tapi seringan sehari-hari lu beneran naik kereta atau kadang naik pribadi gitu atau gimana? iya naik kereta sih. Naik kereta setiap Selalu hari. naik kereta. Enak tuh ya naik kereta setiap hari jebet-jebetan. Enggak enak. Kalau bahasa Gen Z sekarang tuh jadi pepes lah ya. Iya, setiap sore Pepes. balik-balik begitu. Iya. Oke. Menurut gua sih kalau balik-balik naik kereta sih kalau sore sih seru-seru aja ya, cuman hektiknya itu kalau lagi kita sampai drain it out ataupun lagi capek Iya. sama kerjaan atau kuliah lo gitu, itu berasa nguras energi banget sih kalau balik-baliknya gitu sih menurut gua. Tapi lu have fun aja sih ya kalau setiap hari naik-naik itu ya, atau gimana Atau ada? emang ya udah keadaan aja gue Ya. begini gitu. Iya karena keadaan kan. Apalagi kalau balik kampus terus di rush hour itu kayak, wah udah itu semua lautan manusia stasiun. Tuh, seru Jadi banget. zombie ya berarti ya. Iya banget berarti itu tuh. Gue sih pernah dengar di salah satu apa sih kayak transum gitu kayak pelecehan ataupun hal-hal yang terjadi di sekarang ya. Di apalagi di tempat umum itu benar-benar parah banget yang terjadi itu apalagi sampai ke media sosial gitu. Tanggapan lu sebagai orang kasus-kasus pelecehan itu kayak gimana sih? Menurut lu apa yang harus diterapin lagi untuk di lingkungan umum gitu sih kalau menurut lu kan sebagai orang yang setiap hari naik umum terus nih dengan apapun itu entah kereta ataupun Transjakarta ataupun transport lainnya gitu. Apalagi lo sebagai wanita nih yang ibaratnya tuh lebih rentan untuk kasus pelecehan seperti ini. Nah itu dia sih kalau menurut gua. Kalau gua sih lebih ke kan di kereta tuh ada gerbong perempuannya ya. Iya. Jadi gua lebih ya buat amanin diri aja sih. Jadi gua naiknya di gerbong perempuan. Oke, bisa sih kayak gitu. Bisa sih, cuman kan kita kan nggak selalu di gerbong perempuan terus ya. Mungkin Iya. kalau lagi ramai padat banget di mana aja, menurut lo apa yang harus lo jaga sih di umum-umum itu? Ya lebih balik lagi jaga diri sih kata gua. Jaga diri ya. Iya Oh, sih. malah kan orang juga kan bertindak kita nggak tahu apa ya. Ya udah kayak lebih lebih harus jaga diri lagi, lebih ekstra. Lebih ekstra ya. Berarti itu bener-bener ekstra banget ya kalau di luar manapun itu. Karena gua tuh pernah dengar di salah satu apa ya influencer ataupun toko-toko lainnya yang terjadi di Indonesia saat ini itu benar-benar kacau banget sih. Mungkin menurut gua sih lebih ke di apa sih pemerintah kita juga lebih harus diterapin lagi dalam undang-undangnya ataupun lebih diketat lagi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan aja kalau menurut gua sih, kalau menurut gua ya itu benar parah banget sih. Apalagi di era sekarang tuh berbeda banget nih sama era-eranya gen milenial, bahkan gen boomer gitu. Di zaman eranya bokap gue itu berbeda sama di eranya gue gitu. Bokap selalu bilang kayak gitu sih. Oh bokap lu juga bilang gitu Gica? Bilang kayak gitu, Oh. udah kayak wow, bahaya banget nih era zaman sekarang. Dulu zaman ayah tuh yang soal pergaulan bebas tuh nggak separah di pergaulan Gen Z ini gitu. Berarti jauh lebih para genjet ketimbang milenial ataupun betul. sebelumnya ya. Kalau kata bokap masa mudanya gitu. Apalagi dengan yang kasus-kasus perselingkuhan nih gitu. Itu aneh banget gitu kan. Nah, kalau kita bahas kasus perselingkuhan itu kan masalahnya itu cancel culture gak sih sebenarnya? Bener banget tuh Cal, Iya kan? itu yang terjadi saat ini banyak sih yang di Indonesia tuh, apalagi influencer sekarang parah banget Oh, sih. itu kacau sih. Kayak yang baru-baru anget nih kita bahas soal Jule. Lu tahu Jule gak sih? Iya, gua ngikutin. Nah itu dia tuh. Dia Menurut lagi lu tuh rame. Jule itu kayak gimana sih? Yang lu lihat aja ya Iya. sebagai pandangan lo lah. Untuk Bukan- first impression lo dari si Jule ini gimana nih awalnya pas lo tahu soal skandalnya dia? Menurut gua ya, dia kan dulu seorang ibu ya. Hmm. Itu sih nggak bagus ya, maksudnya nggak baik buat masa depan anaknya nanti. Karena kan jejak digital tuh apa ya susah hilangnya. Jadi buat ke anaknya imbasnya nanti lebih parah.
Oh, itu lebih parah banget sih, apalagi dia punya anak 3 gak sih? Iya. Masih kecil semua. Masih kecil semua nih. Yang lebih parah sih yang kasusnya dia yang sebelum-sebelumnya nih. Karena ada yang baru nih yang dia mengikuti lifestyle-nya Mamari ya, mamanya Kamari itu yang Oh, yang sekarang istrinya siapa? Apa? Ya, suaminya siapa? Justin pemain bola, Hapner. main Justin. bola Justin Hapner. Itu Nah, sih kalau yang sekarang tuh kan gitu kan dia ngikut-ngikutin yang ngehujat-ngehujat dia tuh di roasting balik gitu sama si Jule gitu. Kalau lebih parahnya sih kasus-kasus yang lama ya, pas dia masih sama siapa nama Sapri, suaminya Daewoo. boxer ya? Deh, Itu suaminya itu orang menurut gua, Korea itu. menurut gua suaminya sih sabar banget dia. tulus Iya, banget. gila. Menjadi seorang ayah dengan 3 anak itu nggak gampang sih buat ngebesarin namanya ataupun keluarganya. Menurut gua tuh itu suatu hal yang mustahil buat gua pribadi ya, karena gua masih muda, cuman gua belum merasakan hal yang kayak begitu. Maksud gua jangan sampai nanti kedepannya gitu gua punya seorang keluarga dan gua ngejaga keluarga gua, anak-anak gua nantinya kedepannya tiba-tiba seorang ibu yang mengkhianati suaminya di belakang kita yang kita nggak tahu. Itu menurut gue sakit banget sih. Iya sih. Menurut Itu gua. benar-benar kayak wah nggak beres itu. Itu parah banget. Apalagi makin sekarang tuh media sosial, teknologi tuh makin canggih yang dimana tuh nyari jejak digital orang tuh gampang gitu. Itu Iya, jauh lebih Itu jauh cepat lebih- sih. Iya. Menurut gue digital itu tuh karena tuh menurut gue sih nggak main-main, karena informasi apapun langsung sedetik semua ataupun ada. 10 detik langsung Iya. ada. Jadi nanti ataupun informasi-informasi yang udah tersebar tuh jadinya isu-isu lainnya lagi buat media-media lain ataupun masyarakat di kita nih, kan kita sendiri netizen kita tuh Iya. bener-bener gom banget di Iya. Indonesia itu. Tapi yang lebih parah soal Jule ini dia udah melakukan skandal sekali nih yang soal Iya. selingkuh sama Daewoo bersama siapa boxer namanya Sapri ya. kalau nggak salah ya. Yang seharusnya tuh ya udah gitu dia harus mengintrospeksi dirinya menjadi lebih baik, ternyata tidak karena dikasih panggung. Iya, karena menurut gue di Indonesia ini kurang banget yang namanya nerapin cancel culture sekarang. Iya, jadi kayak dia tuh ngerasa kalau dia nih makin dikasih panggung, dia tuh bisa naik lagi. Jadi kayak ya udah sesuka dia. Iya, itu sih. Jadi ya dia makin pede aja dengan dirinya sendiri yang sampai sekarang tuh sorry ya kalau ini urusan pribadi dia sih yang dia lepas hijab gitu. Hijrahnya ya. Heeh. Yang dulunya sih gue lihat sih emang Iya. Influencer Masih fashion banget kan, itu, masih bahkan banget. sampai skincare nih yang para cewek-cewek ngikutin gitu. itu dia sih, sampai sekarang dia terjun yang bukan di ranahnya seharusnya. Iya. Menurut gue sih itu sesuatu yang disayangkan buat dirinya sendiri ataupun nanti kedepannya anak-anaknya kan 3 nih yang masih kecil. Gue yang nggak habis gue pikirin nanti anaknya 3 ini udah gede gitu dan tahu kelakuan Iya. ibunya itu. Gue nggak tahu deh, nggak Iya. bisa ngebayangin sih Betul. kalau menurut gue. Jadi kayak yang harusnya seorang ibu tuh mencintai anak-anaknya, membimbing dan Merawat sebagai merawat lah, jadi terhalang karena skandalnya dia ini nih. Nah itu Gitu. dia, apalagi nih lu Lunas, lu kan perempuan ibaratnya Iya. sehari transportasi umum yang seharusnya lu jaga ya lu jaga gitu. Apa sih ke depan rencana lu itu buat nanti diri lu lah ataupun nanti keluarga lu itu tuh? Kalau menurut lu? dan kayak Jule ya. Kayak gitu. Itu sih yang paling penting. Itu paling penting banget sih menurut gue, apalagi kayak dia udah dapet suami yang baik, maksudnya udah jadi keluarga yang harmonis dulunya. Iya. Tapi betul. dengan cara dia ya main di belakang itu jadi semuanya kan hancur kan. Jadi kayak aduh sayang banget sih menurut gue dia ngelepas itu semua. Karena kan kalau udah di cancel culture itu yang di Korea nih ibaratnya itu kan udah dimiskinkan Iya. gitu. Ataupun diasingkan, jadi nggak dikasih panggung lagi, berbeda dengan di Indonesia. Indonesia ini tuh menurut gua susah banget Untuk cancel culture ini cancel ya. culture, apalagi kalau buat dimiskinkan itu benar-benar susah sih. Mm-mm. Karena tuh negara kita kayak gimana gitu, kayak bukannya kurang mampu ya menurut gua, bukan kurang mampu juga oke sih menurut gua, kok disiplinnya itu kurang keras aja menurut gua Betul. dengan negara-negara lain. Kalau negara lain contohnya di Korea
Korea tuh bisa ada yang bunuh diri loh cancel culture. Iya, Kalau karena udah cancel gitu. culture ini. Bahkan bukan karena cancel culture aja, karena hujatan juga yang ternyata tuh isu hoax Nah, gitu kan. dampaknya buat diri sendiri juga Betul. penderitanya itu tinggi banget kalau Menghancurkan menurut gue sih. semuanya dari masa depan, Iya, itu dia. mental, karir Itu gitu. itu dia sih menurut gua. Kalau di Indonesia mungkin kedepannya menurut gua ya Harus sih, negara kita harus nerapin cancel culture itu. Iya. Biar nggak terjadi lagi kayak si Jule ini dikasih panggung malah makin parah gitu itu dia kalau dia menurut malah gue. jadi sih kalau menurut Iya. gua. Tapi lo nggak ada pikiran kayak gitu kan, Enggak dong. Nas? Jangan sampai ya kita harus jauh-jauhin pikiran kayak Iya, gitu. kita nggak boleh Wah, sih gila ikut-ikutin sih. kayak gitu, nggak baik soalnya. Berat juga sih termasuk seorang ibu. Betul, menghidupi 3 anaknya masih pada kecil. Iya, bahkan dia melahirkan menurut gua dia nggak mikir kali ya buat kedepannya buat anak-anaknya Betul, gitu. buat masa depannya. Itu dia yang gue pikirin, maksud gua lu udah dapet nih ibaratnya lu dapat mahkota loh, Iya. suaminya itu kurang apa maksud gua sampai lu berubah kepikiran yang bukan seharusnya ke ranah lu gitu. Nah, itu kacau sih. Parah banget sih kalau menurut gua itu langsung sama Sapri begitu segala macam. Aduh parah banget sih kalau menurut gua. Tapi kalau menurut gua sih dari lo deh Ca, tanggapannya Tanggapan buat soal Jule nih. mungkin buat nanti keluarga lo deh Ca, apa Ya, yang lo harapin nantinya buat kedepannya gitu. intinya sih kalau untuk biar menghindari soal ini, gue lebih ke ya udah gue tahu dulu nih pasangan gue nanti sifat aslinya, Yang bahkan benar, itu paling penting. internalnya dia gitu, dari latar belakang dan segala macamnya gitu, biar menghindari kayak si Jule ini gitu. Banget sih. Ini juga masuk teori komunikasi. Ini masuk ke Harold Laswell yang menjelaskan komunikasi itu melalui unsur komunikator, pesan, media, audiens, dan efek. Jadi dalam cancel culture ini efeknya tuh sangat besar. Berarti besar banget dong. Besar banget. Gila, nggak nyampe di Indonesia bahkan di dunia pun juga Iya. tahu ya. Mm-mm. Gila ya, media tuh benar-benar canggih, benar-benar cepat Iya, banget. apalagi di anjir. era sekarang yang dimana kita dibantu dengan AI Iya. gitu. Nah itu dia lebih gampang. Iya. Jadi orang-orang tuh lebih mudah tuh apa-apa nggak mau mikir langsung apa-apa ke AI. Makin apa-apa. general jadinya. Nah itu dia. Dan plus minusnya AI sih juga banyak sih menurut Iya. gua. Jadi orang-orang apa-apa males. Balik lagi ke penggunanya sih. Nah paling. itu dia tuh yang gua terapin. Harus bijak sih kita. Betul. Itu dia. Karena kan AI kan segala jenis apapun bisa dijadiin. Menurut gue itu kita harus hati-hati aja kalau mengguna media sosial ataupun gadget-gadget lainnya lah yang berhubungan dengan segala jenis itu kalau menurut gue sih. Karena kan AI itu benar-benar gila banget, perusahaannya benar-benar tinggi sih. Iya. Bahkan yang sekarang tuh di cancel culture tuh bisa di AI kan, di detect Iya, kan, betul. gitu. Karena bisa juga berubah jadi cyberbullying, doxing, dan tekanan psikologis nantinya. Tuh. Berarti benar-benar tinggi banget ya, Nes ya itu. Iya. Mungkin untuk harapan kita ke depan tidak ada yang sama dari Iya, Jul. Gila ya gitu ya. Iya, kita bakal nih melakukan cancel culture seperti Iya. Jule gitu. Itu bahaya banget soalnya. Mungkin kedepannya kita Bismillah lah mungkin punya keluarga yang harmonis, tidak melakukan hal-hal di luar dugaan kita dan kita pun juga ngejalaninnya dengan baik. Nah, buat anak-anak kita juga kan, karena kan pedoman dari anak-anak kita juga termasuk dari diri kita juga, sifat-sifat kita juga sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu bahkan. Nah, bahkan kan lu kan apalagi seorang ibu nih nanti nih yang membesarkan anak ataupun keluarga jauh lebih besar ya ketimbang lelaki yang mencari nafkah di luar segala jenis apapun itu Betul. pekerjaannya sih menurut gua sih. Karena kasih sayang ibu tuh lebih besar Ya, gitu kan. itu Nah, sih itu paling dia, penting. itu dia. Menurut gua sih ya cukup-cukup aja sih untuk hari ini. Iya. Gitu sih Nas. Gue cuma menanya tentang culture yang terjadi di sekarang aja tentang Jule gitu. betul. Karena kan gue manggil lu juga nih karena wah kayaknya Nanas cocok nih apalagi dia di setiap hari umum terus naiknya kan dia jauh lebih ekstra gitu ya secara menurut gua.
Transum sekarang gitu, mau TJ, mau Iya, semua kereta dan segala macam, bahkan sampai LRT aja enggak gitu. Ah, Bisa jadi pepes. itu dia. karena masalah BBM. Betul. Oh, BBM yang tinggi banget ya. Tinggi. Ya semoga harapannya BBM Cepat turun, Cepet turun, lagi, kembali ke harga normal. Nah. 6.000 kalau bisa. 1.000. yang mungkin itu yang subsidi kali ya, kalian 1000 bukan yang pertama kali ya. Ya udah lah Cal, gue mau tutup juga sih kayaknya. Ya udah cukup aja sih kalau menurut Iya, gue sih. cukup sih soal pembahasan. Ya cuman kalau dari Nas, tanggapan lu buat kedepannya, mungkin ada pesan-pesannya gitu sebagai nanti calon seorang ibu, Oh, gitu, betul. buat keluarga lo nanti gitu, gimana sih Nas? Lebih banyak belajar sih ya menurut gua. Heeh. Supaya nanti bisa jadi ibu yang baik buat anak-anaknya, Amin. supaya anak-anak di nanti tuh gak punya jejak digital jelek Mm-mm. di kehidupannya. Terus kan ngerinya dibully juga ya, seremnya. Oh jangan sampai Udah. dong. Apalagi latar anak-anak belakang anak Nah, juga iya. gak sih gitu, komentar apa kesehatan mental lebih Iya. tepatnya gitu kan. Iya. Terus kan nama baik keluarga juga. Ya udah itu aja sih. Oke Cal, kita closingan dulu dari Closing. Cal. Kita dari kelompok Albert Einstein, gue Faisal dengan IQ 80. Dan gua Jida dengan IT 80. Kita sudahi podcast ini. See you. Dah.